Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yusril, Prodi 20 Komunikasi Penyiaran Islam kelompok 3. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah semua aspek komunikasi selain kata-kata. Ini meliputi tidak hanya gerakan dan bahasa tubuh, tapi juga mengucapkan kata-kata, infleksi, jeda, nada, volume, dan aksen. Tanda-tanda nonverbal terlihat dari tampilan wajah dan gerakan tangan. Komunikasi nonverbal dapat dilakukan dengan kode-kode presentasional seperti gerak tubuh, gerak mata, ataupun kualitas suara. Kode-kode tersebut hanya dapat memberikan pesan pada saat terjadinya komunikasi. Fungsi komunikasi nonverbal menurut John Fick ada dua, yaitu yang pertama, memberikan informasi mengenai pembicara atau situasi yang dialaminya sehingga pendengar bisa belajar berbagai hal yang terkait dengan pembicaraan seperti identitas, emosi, sikap, posisi sosial, dan sebagainya. Yang kedua, manajemen interaksi. Kode-kode presentasional digunakan untuk mengatur hubungan seperti apa yang diinginkan oleh pengirim pesan atau komunikator dengan pihak lain yang diajak berkomunikasi. Komunikasi tubuh. Alat yang dipakai komunikasi nonverbal adalah tubuh. Gerakan tubuh, wajah, dan mata digunakan untuk mengomunikasikan pikiran dan perasaan. Gerakan tubuh dapat diklasifikasikan yaitu emblem, ilustrator, efek display, regulator, dan adaptor. Ruang kewilayahan dan komunikasi sentuhan. Selain komunikasi dengan tubuh, wajah, dan mata, manusia juga berkomunikasi dengan ruang, wilayah, dan sentuhan. Bentuk-bentuk komunikasi ini terdapat dalam setiap transaksi komunikasi. Adapun bentuk komunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Komunikasi ruang yang terdiri dari jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, dan jarak publik. B. Kewilayahan. Dan C. Komunikasi sentuhan. Perbahasa dan waktu. Perbahasa dan waktu adalah dua elemen komunikasi nonverbal yang seringkali berfungsi di bawah sadar. Perbahasa mengacu pada dimensi vokal tetapi nonverbal dan pembicaraan. Ini meliputi kecepatan, tekanan, volume, resonansi, dan kualitas vokal, pause, dan nada ragu. Waktu dapat dilihat setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu kultural dan psikologis. Waktu kultural menyangkut bagaimana kultur seseorang mendefinisikan dan mengerjakan tentang waktu dan menyangkut kesulitan yang ditimbulkan oleh perbedaan makna yang ditangkap atau dipahami untuk mengenai istilah-istilah waktu informal. Waktu psikologis menyangkut orientasi waktu seseorang, apakah masa lalu, masa kini, atau masa depan. Pesan yang dikomunikasikan oleh waktu sangat dipengaruhi oleh pertimbangan status dan aturan-aturan sosial mengenai kepatutan dan ketidakpatutan. Komunikasi dan hubungan antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan penyampaian informasi antara dua orang dalam memperoleh makna identitas dan hubungan-hubungan melalui komunikasi antar manusia. Jika ditinjau dari sifatnya, komunikasi antar pribadi dapat dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil atau small group communication. Secara definitif, komunikasi diadik yaitu proses komunikasi yang berlangsung antar dua orang dalam situasi tatap muka. Dan komunikasi kelompok kecil yaitu proses komunikasi yang berlangsung antar 3 atau lebih orang secara tatap muka dan anggota saling berinteraksi satu sama lain. Menurut Brian R. Burleson dalam Muhammad Mujiyatna, komunikasi antar pribadi dapat dilihat dalam 3 perspektif, yaitu perspektif situasional, perspektif perkembangan, dan perspektif internasional. Komunikasi antar pribadi dalam perspektif situasional membedakan bentuk-bentuk komunikasi atas dasar mengenai ciri-ciri daripada konteks komunikasi, dan hal terpenting adalah mengenai jurnal komunikator. Komunikasi antar pribadi dalam perspektif perkembangan dimulai dengan membedakan antar komunikasi impersonal dan antar pribadi. Dalam komunikasi impersonal, menjalin hubungan terhadap satu sama lain sebagai peran sosial, bukan sebagai pribadi yang berbeda. Sedangkan komunikasi antar pribadi berhubungan
terhadap satu sama lain sebagai pribadi yang unik. Komunikasi antar pribadi dalam perspektif internasional memfokuskan pada pengungkapan sifat dan pengertian mengenai interaksi manusia daripada mencoba mengidentifikasi esensi yang berbeda mengenai komunikasi antar pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.